Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, kembali lagi dalam channel saya Dongeng Kak Budi. Hari ini saya akan berbagi 5 manfaat mendongeng buat anak-anak. Jadi kata guru saya, Kawam Prokoso, mendidik anak itu tidak bisa mendadak, dan mendadak itu tidak mendidik. Apa sih maksudnya? Ketika orang tua ingin memberikan pesan buat anaknya, atau seorang guru ingin memberikan materi buat murid-muridnya, tidak bisa mendadak simsalabim anak akan bisa dan menjadi apa yang mereka inginkan. Maka dongeng ini menjadi sebuah cara atau sebuah pilihan untuk bisa menyampaikan pesan, di mana mereka akan melakukan apa yang kita inginkan setelah mereka mendengar cerita yang kita sampaikan. Itulah kekuatan dongeng. Jadi memberikan pesan kebaikan buat anak-anak tanpa menggurui atau menyampaikan secara langsung. Teman-teman semuanya, baik, inilah 5 manfaat mendongeng buat anak-anak. Yang pertama adalah menjadi media penyampaian pesan yang menarik buat anak-anak. Ketika anak-anak mendapatkan perintah secara langsung dari orang tuanya, mungkin saja perintah itu masuk dari telinga kanan dan keluar dari telinga kiri tanpa mereka hiraukan. Misalkan seorang ibu memerintahkan anaknya untuk pergi mengaji. Nak, pergi ngaji nak. Anak-anak lagi asik main dengan HP-nya. Bisa jadi anak-anak akan lebih memilih main HP daripada mendengarkan perintah ibunya, karena perintah itu disampaikan pada saat orang tua sibuk dengan pekerjaannya. Akan beda ketika orang tua itu menyampaikan pentingnya mengaji lewat cerita. Jadi setelah anak mendengarkan cerita tentang asiknya mengaji dan pahalanya kalau anak-anak mengaji, maka mereka akan dengan semangat untuk berangkat mengaji tanpa orang tua menyuruh lagi. Yang kedua adalah menambahkan kedekatan orang tua dan anak. Saat-saat orang tua mendongeng untuk anaknya, disitulah saat-saat terbaik mereka mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Maka setelah mendengarkan dongeng, mereka akan sangat sayang kepada orang tuanya, karena mendengarkan dongeng dari orang tua itu akan diingat sampai dia besar nanti, dan itu akan menjadi momen-momen terindah yang mereka rasakan. Yang ketiga adalah melatih kemampuan berbahasa anak. Kegiatan mendongeng adalah kegiatan menyimak. Saat anak mendengarkan cerita yang disampaikan oleh ibu atau ayahnya, maka mereka menyimak dan mendapatkan kosakata-kosakata baru yang nantinya akan membuat anak akan merekamnya. Suatu saat nanti kosakata baru itu akan mereka gunakan dalam berbicara atau mungkin kegiatan-kegiatan linguistik lainnya seperti pidato, membaca puisi, presentasi dan lain sebagainya. Yang keempat adalah menambah minat baca dan menulis anak. Cerita yang disampaikan oleh orang tua itu akan diingat oleh anak-anak. Ketika cerita itu diingat, maka suatu saat mungkin mereka akan menulis cerita yang didengarkan. Atau karena mereka sudah haus dengan cerita yang disampaikan oleh orang tua, maka mereka akan mencari cerita dari buku-buku yang ada. Menambahkan minat baca mereka, maka suatu saat tidak menutup kemungkinan akan menambahkan pengetahuan yang banyak untuk mereka. Selanjutnya yang terakhir adalah menambahkan ilmu pengetahuan, imajinasi, dan kreativitas anak. Lewat dongeng, orang tua atau guru bisa menyampaikan materi apa saja. Mungkin orang tua mau menyampaikan tentang indahnya berbagi. Orang tua bisa menyampaikan dongeng tentang kancil yang dulunya nyolong timun jadi kancil sedekah timun. Atau guru mau mengajarkan tentang menjaga lingkungan. Guru bisa menyampaikan cerita tentang ikan yang tersangkut dalam sampah-sampah plastik, dan nantinya dia tersadar bahwa
menjaga lingkungan itu dengan membuang sampah pada tempatnya. Ini adalah bukti bahwa dongeng adalah media menyampaikan ilmu pengetahuan dan juga menambah imajinasi anak. Setelah mendengarkan cerita, anak-anak akan berimajinasi dan mungkin ke depan dia bisa membuat dongengnya sendiri. Selain itu, anak akan lebih kreatif. Setelah mendengarkan cerita, maka dia akan mempunyai ide yang banyak untuk berkreativitas. Nah, teman-teman dan Bapak Ibu semuanya, itulah 5 manfaat mendongeng untuk anak-anak kita. Terima kasih, selamat bercerita, salam senyum ceria untuk anak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.